Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak pembelajaran daring. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, merupakan kelanjutan yang minggu lalu, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini akan dijelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Oke ya, simak terus pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan anak-anak ya. Perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, merupakan lawan dari perkembangbiakan secara generatif. Kalau generatif perkembangbiakan secara kawin, sedangkan vegetatif perkembangbiakan tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Iya, jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu berlangsung dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Itu disebut vegetatif alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, diantaranya satu, dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas, tunas adventif, dan spora. Nanti akan dibahas satu persatu perkembangbiakan vegetatif alami tersebut, termasuk contoh-contoh tumbuhannya. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke. Kita lanjut ke pembahasan mengenai perkembangbiakan menggunakan umbi lapis. Ya. Untuk yang pertama adalah umbi batang anak-anak. Oke ya, kita jelaskan dulu umbi batang. Umbi batang itu pada dasarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ya, kentang. Ada contoh lagi yaitu umbi rambat, ya, ubi rambat, ya, oke ya, umbi rambat. Ketela rambat anak-anak, ya, ketela rambat. Ini yang berkembang biak dengan umbi batang. Oke ya, jadi umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung menjadi umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ketela rambat. Oke ya, jelas. Kita lanjut. Umbi lapis, ya. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis, ya. Pada bagian atas umbi lapis itu tumbuh daun, sedangkan bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut seperti ini anak-anak. Ya, jadi ada ini seperti umbi lapis ya, yang bagian atas ini berupa daun yang berlapis-lapis, sedangkan yang bagian bawah ini terdiri cakram, ya, ada siung, kemudian ini yang paling bawah ini adalah akarnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung,
dan bunga tulip. Ya, ini perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu umbi lapis. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan umbi akar. Apa itu umbi akar? Perhatikan. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jadi mungkin akar itu membesar anak-anak, yang mana akar itu berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut yang nantinya menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain bunga dahlia, wortel, lobak, dan singkong, termasuk contoh umbi akar. Oke. Dan yang keempat sekarang yaitu akar tinggal. Akar tinggal atau boleh disebut dengan rizoma, ya. Bisa juga ada yang mengatakan rimpang. Anak-anak, untuk materi IPA ini sudah dikirim lewat WA orang tua kalian, yang mana kapan hari sudah bisa dicetak sehingga kalian bisa belajar lebih leluasa lagi, ya. Ada 3 materi IPA perkembangbiakan tumbuhan, 3 versi, ya. Kalau kalian punya pegangan itu, yakin kalian semua memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, khususnya materi IPA tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Kalian bisa membacanya dengan leluasa. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan pada akar tinggal. Nah, akar tinggal itu apa? Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas tumbuh baru dari ketiak sisik setiap buku akar tinggal. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tinggal diantaranya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Ini merupakan lawan dari umbi tadi. Kalau umbi tumbuh di dalam tanah, sekarang kalau akar tinggal itu berada tumbuh menjalar di permukaan tanah, ya. Jadi akar tinggal itu bisa disebut rizoma atau disebut rimpang. Begitu ya. Paham sampai di sini anak-anak? Ya. Akan kita jelaskan masih ada beberapa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kita lanjut. Sekarang dijelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami dengan geragi, ya anak-anak, ya. Geragi nama lainnya adalah setolon, ya. Batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru itu dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi antara lain bunga antanan, tanaman arbek, rumput teki, dan stroberi. Begitu ya geragi. Jadi sekali lagi, tanaman yang berkembang biak dengan geragi adalah antanan, arbek, rumput teki, dan stroberi. Mungkin ada tanaman lain, kalian bisa memperkaya diri kalian, mengembangkan pengetahuan kalian dengan browsing, dengan sumber-sumber yang lainnya. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang keenam yaitu dengan tunas, ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain yaitu pohon pisang, bambu, dan tebu, ya.
Itu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Kemudian yang ketujuh yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada bagian daun dan akar. Jadi tunas adventif itu biasanya tumbuh di bagian daunnya, ada yang tumbuh di bagian akar. Ya, diulangi lagi, tunas adventif itu tumbuh di bagian daun, ada juga yang tumbuh di bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Nah, cocor bebek ini anak-anak tunas yang tumbuh di daun, ya, tumbuh di daun. Ada yang juga pohon sukun, cemara, ya, dan juga kersen, ya. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Ini contohnya ya, anak ya. Contoh beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Ini adalah tanaman cocor bebek. Di materi juga sudah ada anak ya. Di materi yang sudah dikirim ke orang tua kalian itu lengkap sama gambarnya, ya. Bisa berwarna, bisa lihat kalian kalau dicetak malah lebih bagus, kalau tidak pun tidak masalah, yang penting kalian bisa belajar, karena nanti kalau ulangan materi itu bisa diambilkan, ya, bisa dipelajari dari situ. Begitu ya anak-anak ya. Dan yang oke anak-anak, sudah di penghujung pembahasan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang terakhir yaitu dengan spora. Apa itu spora? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora ini sangat kecil, mungkin bisa kita melihatnya dengan menggunakan mikroskop anaknya ya. Kecil, bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora diantaranya jamur, lumut, dan paku-pakuan. Ya, bisa kalian mencari browsing selain 3 yang sudah dijelaskan ini, tumbuhan apa saja yang lainnya yang berkembang biak dengan spora. Oke anak-anak, pembahasan perkembangbiakan vegetatif sudah selesai. Kemudian seperti biasanya kalian bisa berlatih sebagai umpan balik, apakah kalian betul-betul memahami apa yang sudah dijelaskan materi ini mulai awal hingga akhir. Hanya pesan, jika mengerjakan soal jangan asal-asalan ya. Tolong kalau memang sudah punya pegangan buku cetakan bisa dilihat, kemudian video bisa diputar ulang, dan akhirnya kalian mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Begitu ya anak-anak ya. Materi ini masih bersambung ya. Masih banyak yang perlu dijelaskan. Oke, sampai di sini dulu diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar secara daring.